Oke bosku, balik lagi sama gua. Nah, jadi sekarang di video ini gua mau pembahasan masalah head ya bosku. Karena emang di salah satu video gua itu ada yang berkomentar. Nih ya, ini ada yang komentar nih di salah satu video gua yang lain nih, yang cara menentukan squeeze. Intinya di salah satu video gua dia menanyakan pengaruh kapasitas volume head kubah di 2 tak seperti apa. Katakanlah squeeze lebar dengan derajat rendah tapi kubahnya lebih cekung atau dalam, jadinya bagaimana? Jadi intinya ya sebenarnya kalau dari pertanyaan itu tuh lebih ke intinya sih ya, kayak enak atau enggak gitu kan ya, ke efek-efeknya lah ya. Kalau untuk dari segi pertanyaannya gitu ya. Oke. Jadi gua sebelum menjelaskan, gua di sini nggak menggurui ya bosku. Di sini gua sekedar sharing seversi gua, sepengalaman gua ya bosku. Gitu. Jadi di sini kita bahas untuk masalah head ya, head, kubah head, squeeze dan ini kubah derajat. Intinya ini di versi gua ya bosku. Dan jangan sangkut pautkan dulu nih dengan yang lain, ini jangan ya, kayak blok, portingan segala macam jangan dulu dah. Kita lihat ke head aja dulu nih ya, untuk pemaksimalan head atau fungsinya apa aja sih gitu kan. Yang pastinya sih di masing-masing ukuran di sini dia mempunyai fungsi ya bosku. Tuh. Gua agak zoom deh. Nah. Jadi di sini volume head kubah di 2 tak seperti apa? Pengaruh kapasitas volume. Nah, jadi mungkin maksudnya itu volume ini ya, volume buretan mungkin ya, volume cc-nya, volume berapa mili yang masuk ke sini gitu ya. Mungkin itu sih kayaknya gitu loh. Karena gua logika gua tertujunya ke situ. Jadi gini bosku, untuk simpelnya ya, kalau untuk masalah volume head, intinya anggap ini misalkan ini head standar deh ya, ini head standar. Terus bosku ukur dulu nih, ukur dulu volume headnya ini dia berapa cc dia. Kalau misalkan standarnya dia ada di angka, misalkan ya bosku, misalkan dia ada 15 mili nih, 15 cc nih yang masuk di sini nih di kubah head nih. Kalau angkanya dia lebih kecil dari 15, misalkan dia ke 12, 11, itu bisa dibilang dia padat. Tapi kalau angkanya dia naik kayak 17, 18, itu dia lebih low ya bosku, dia lebih low, yang artinya dia lebih panjang napasnya, bukan kenceng ya bosku, beda ya. Beda. Jadi intinya ke situ. Jadi di sini agak simpel aja nih, karena pertanyaannya itu emang agak ini ya, agak lebih ke intinya sih. Terus untuk squeeze lebar, nah kalau squeeze lebar itu hampir sama sih ya bosku. Jadi intinya squeeze dan kemiringan derajat ya. Nih. Utamakan kalau mau mengukur squeeze atau mau pakai ukuran berapa derajat kemiringannya squeeze-nya, itu bosku ukur dulu ya untuk dom pistonnya nih. Jenongnya, domnya nih. Nah, itu diukur dulu berapa derajat, karena biasanya di masing-masing merek itu dia domnya agak beda beberapa derajat ya gitu loh. Walaupun 0,5an gitu kan, itu emang pengaruh banget gitu kan. Ada juga yang bedanya 0,3, 0,2 gitu kan di masing-masing merek. Karena itu berpengaruh juga ya bosku. Jadi intinya gini deh ya. Ini langsung ke intinya aja, kegunaan kemiringan derajat nih. Misalkan ini standarnya dia ada di angka 15. Terus piston jenong di sini, piston jenong domnya itu ada di angka 15. Berarti kan dia akur nih, ya dia akur si kemiringan jenong piston dengan squeeze diakur nih standar pabrik nih, misalkan nih 15, jenongnya 15. Kalau misalkan bosku rubah untuk derajat squeeze-nya dirubah jadi 14, sedangkan jenong ini dia masih 15. Kemiringan derajat dirubah jadi 14. Untuk kemiringan derajatnya sendiri, jika dijadikan 14 dan jenongnya itu masih di 15, itu dia terhitungnya dia padat. Karena apa? Karena clearance-nya dia, ruangnya dia makin sempit gitu ya. Jadi ruang squeeze itu dia makin sempit. Makanya kenapa dibilang padat. Kalau misalkan dibikin low jadi 16 derajat, 17 derajat, ya dia makin, ya kata gue tadi itu, bawahnya ngurang. Terus napasnya yang ada panjang. Nah, ke situ ya bosku. Dan lagi untuk squeeze lebar. Untuk lebar squeeze itu sama.
Apalagi kalau misalkan di sini 14, squeeze-nya 14 nih. Squeeze-nya 14. Di sini 15 jenongnya. Squeeze-nya lebar nih sampai ke 12. Itu padat. Padat banget malah bawahnya. Enak gitu loh maksudnya, enteng untuk bawahnya, tapi atasnya kurang. Ya bosku, atasnya kurang. Ini ya kita bicara seolah-olah motor ini standar ting-ting lah, kita cuma main ini aja lah. Jadi efeknya seperti itu ya bosku. Oke. Nah, dan itu juga sebenarnya nggak rekomendasi ya bosku. Jadi kalau mau mengikuti kemiringan derajat itu lebih maksimalnya lagi ikuti kemiringan piston. Kalau pistonnya 15, kemiringan derajat harus 15. Kalau misalkan domnya piston 14, kemiringan derajat bisa dibikin 14. Intinya ke situ. Kalau misalkan ini 15 nih ya, dom piston 15. Terus bosku pengen bikin 14 nih, ya tinggal papas aja ini. Tinggal di di derajat ulang dijadiin 14 samping sini. Mengikuti apa? Mengikuti lebar squeeze. Kalau lebar squeeze-nya 8 misalkan, di sini 8. Otomatis bikin 14 derajat, lebarnya itu di sini harus 8. Ya, di domnya ini dia harus 8. Dibikin 14 derajat biar lurus, biar lebih maksimal. Jadi dia begini. Ya, lurus antara piston dengan squeeze head. Jadi dia lurus begini. Itu lebih maksimal lagi. Oke bosku, dimengerti ya. Nah, dan untuk kubah sekarang nih. Untuk kubah. Kalau untuk kubah, kalau di versi gue sendiri sih ya bosku, untuk kubah tuh gue tuh keperluan untuk buret aja sih sebenarnya ya. Untuk menghitung cc buret aja sih. Jadi gue kalau misalkan gini ya, ini head standar, gue hitung buret, standarnya misalkan 15, terus gue papas nih, gue mau modif, tapi gue main dari papas dulu nih, dari papas sama intinya dipapas lah ya, 1,5 mm misalkan, dipapas, terus gue ukur ulang untuk si squeeze-nya ini, cc-nya ya, cc volume head-nya, gue hitung ulang. Kalau misalkan dia terlalu kecil dari angka standar 15 nih misalkan, dia lebih kecil jadi 10 nih, angka cc-nya dia jadi 10, volumenya jadi 10. Wah padat banget gitu kan, mau nggak mau lebarin nih si kubah, si samping-samping radius ini, gua zoom deh biar kelihatan nih. Nah jadi di samping sini ya, yang pas lengkungannya itu dia dilebarin lagi biar lebih agak lurus gitu kan ya, intinya mah step by step lah ya, biar ketemu sama angka yang kita mau gitu loh. Misalkan kita maunya angkanya 13, misalkan seperti itu, 13 cc, gue maunya volume ini 13 cc karena gue pengen kompresi sekian, karena sudah dihitung duluan gitu kan, karena emang pada dasarnya harus ngitung duluan baru kita cari ya bosku, seperti itu. Jadi ini di amplas, terserah deh ya, mau di amplas, di glibet kayak, di apa kayak, di mata tuner kayak gitu kan, intinya di sini diputer nih biar kemakan nih. Jadi step by step aja, santai aja gitu kan. Yang penting akurat ketemu sesuai yang dipengen gitu kan. Dan gue juga nggak bisa kayak pakai kompresi angka sekian motor pasti enak, pakai kompresi angka sekian motor pasti enak. Itu nggak akan enak gitu loh. Enak juga ya versi gue, menurut gue, karena apa? Karena yang nyetingnya gue, karena portingan gue, ibaratnya ke situ ya, simpelnya bahasanya bosku. Tapi kalau misalkan gue cuma sekedar bosku pakai ini pakai angka kompresi sekian motornya enak, belum tentu. Karena apa? Karena di bagian head, di bagian sini itu dia harus sinkron dengan portingan gitu kan, dengan arahnya, dengan pelebarannya, dengan apanya misalkan seperti itu harus sinkron, baru dia bahasanya maksimal kan gitu loh. Gitu ya bosku, paham ya bosku. Jadi di sini gua kalau untuk kubah itu untuk keperluan gua aja sih. Sebenarnya gua nggak terlebih ke mementingkan bentuk sih ya. Gua lebihnya yang penting volume gua dapat kalau ke kubah gitu loh. Jadi intinya kita main riset, main racik lagi lah kan gitu. Dan gue juga nggak bisa menyarankan pakai ukuran sekian enak nggak bisa karena belum tentu enak di motor bosku ya, seperti itu. Nah dan lagi, jadi gini, biar lebih jelas lagi aja ya, karena apa? Karena kita mau menentukan rasio kompresi motor, kita mau pakai kompresi berapa, angka berapa, itu kita harus menghitung dulu bosku. Harus menghitung dulu baru kita mulai pemrosesan dari modif segala macam. Jadi enak kalau misalkan kita ada patokan angka ya.
Makanya kenapa gue bilang kalau rumus itu bukan berarti kita punya perhitungan rumus motor kita bakal kenceng, enggak juga gitu loh. Rumus itu sebenarnya cuma sebagai patokan kita aja. Biar apa? Biar nggak banyak buang modal. Maksud gue ke situ ya bosku. Biar nggak banyak buang modal lah kan ibaratnya gitu. Kalau misalkan bosku nggak punya itu perhitungan, cuma begini, coba pakai dirasain nggak enak, bubut lagi, coba lagi pakai lagi, bubut lagi, ya habis lah gitu loh maksud gua. Ya, intinya ke situlah ya bosku. Jadi adanya perhitungan, adanya rumus itu dia agak memperingankan kita aja lah, seperti itulah ya. Bukan berarti motornya bakal kenceng, nggak juga gitu loh. Oke, jadi di sini intinya mau menentukan rasio kompresi kita harus hitung dulu. Jadi di sini biar lebih komplit aja ya, gue udah sediain kertas nih biar lebih komplit aja, jadi biar lebih dipahami juga ya bosku. Jadi jangan sampai gue kadang gue sering sih ya kayak di video-video gitu kan ya, di video-video gue yang lain gitu, kadang udah gue jelasin di video masih aja nanya, sedangkan nanyanya itu yang dipertanyakannya itu yang udah gue jelasin gitu loh dalam video. Itulah maksud gue. Makanya kenapa kadang gue juga bilang ya tolong jangan di skip dulu lah ya, biar nggak salah paham nih maksudnya, biar nggak salah paham nih. Sebenarnya untuk diameter kompresi, maksudnya ruang kompresi itu dia dari atas bibir exhaust ya, atas bibir exhaust sampai ke sini, sampai ke ruangan kubah sini ya bosku. Nah tapi ini kan terbagi dua nih ya, ini udah dibongkar jadi ada dua ruangan, di sini satu dan di sini satu yang diblok nih. Nah dan untuk cara menghitungnya, di sini untuk cara menghitungnya tinggi X dikali diameter piston dikali ini rumus ya bosku 785. Ini deh kalau misalkan nggak paham nih ya, ini bagi yang belum paham aja ya bosku, biar agak kelihatan deh. Nih ini exhaust, ini bibir blok, jadi ini diukur nih ya, nggak kelihatan ya. Nah ini jadi diukur nih bibir atas exhaust nih ya sampai bibir atas blok, ini diukur berapa mili. Jadi di sini kita pakai perbandingan ya, sedikitnya angka air raking lah ya. Untuk X di sini dia raking itu 28, untuk piston dia 58. Nah, dan di sini untuk angka X dan yang piston ini ya bosku, diameter pistonnya dia dijadikan cm ya. Jadi yang 28 ini jadi 2,8, yang 58 jadi 5,8 cm. Ini cm, ini milimeter. Ini milimeter. Ya bosku, paham ya? Terus di sini untuk perhitungannya 2,8 dikali 5,8, di sini dikali 2 ya. Dikali lagi di sini rumusnya 8 5. Oke. Nah, dan kalkulatornya ini ya bosku. Nih. Ini kalkulator lengkap. Intinya di aplikasi juga di Play Store ini banyak sih. 28 dikali 5,8 dikali 2 dikali 0,785, ketemu angka 394 ya. Jadi ini volume yang ada di bagian blok ya bosku, nih di bagian blok sini ya. Dan sekarang kita hitung yang buretan. Nah untuk yang buret ini kita misalkan aja ya, volume buret head ya. Di sini untuk buret misalkan kita taruh berapa ya? 13 deh. Di sini 13 kita taruh nih ya. Di sini 13 cc. Nah, terus angka yang volume yang di sini ya, yang di blok tadi yang kita hitung yang ini. Nih. Nah, 7394 ditambah 13 cc dibagi 13 cc. 73,94
ditambah 13 dibagi 13, 6,6, 6,68 ya. Nih, ini kita anggap ini rasio standarnya ya. Rasio standarnya. Nih. Jadi bosku, sebelum bosku itu, ini sebenarnya penentuan rasio ini dia menyangkut ke semuanya ya, ke mempertinggi lubang, karena dia pengaruh juga kan pengurangan ke ruang kompresinya ya. Terus untuk mau modif head. Jadi bosku kalau mau modif exhaust dan mau modif head itu usahakan harus ada patokan angkanya dulu. Ya bosku. Misalkan gini, misalkan di sini bosku mau pakai intinya angka dari standar, dia lebih tinggi dari standar itu berarti kompresi padat. Kalau misalkan angkanya lebih rendah daripada standar, di bawah 6, berarti dia loyo bawahnya. Dia malah panjang di atas. Itu ya bosku. Intinya mah sebaliknya lah. Nah, tetap semua intinya ada di yang namanya riset, kita ulik-ulik segala macam ya bosku. Itu bukan berarti kita punya perhitungan seperti ini motor kita kenceng gitu, motor kita laju, enggak juga gitu loh. Ini cuma sekedar patokan aja, kita mau pakai angka berapa gitu loh. Misalkan bosku mau pakai patokan angka di atas 66 lah ya. Misalkan mau pakai 7, 8, 9, 7,5 deh. 7,5 deh misalkan nih ya. Bosku mau cari rasio kompresi angkanya 7,5. Otomatis kan untuk lubang buret untuk volume buret yang head ini dirobah. Ya terserah bosku sih mau robah bosku imbangi dengan cara naik exhaust gitu kan. Jadi intinya di sini gua kasih contohnya satu-satu deh ya. Ini misalkan kita rubah volume buret. Untuk volume buret berarti kalau misalkan kita mau naik kompresi, mau dipadatin, berarti kan harus lebih kecil daripada standar. Ini kan kita taruh standarnya misalkan 13 cc ya. Ini misalkan loh. Ini misalkan 13 cc. Kita mau naikin kompresi ke angka 7,5. Kita mau coba di situ ya. Kita mau racik di situ, kita mau nyobain nih di angka kompresi segitu. Kalau angka cc ini kecil, berarti dia ini naik. Kalau angka cc ini makin besar daripada standar, 15, 16 gitu ya, itu berarti dia makin turun daripada standar. Oke, paham ya bosku? Ini misalkan kita coba nih di angka 11 ya. Ini misalkan kita robah nih. Kita robah di angka 11 gitu kan. Ini kita coba nih. Kok mati sih layar. Misalkan angkanya 11. Di sini 11. Jadi 7,7. Mendekati ya bosku, 7,7 nih. Bosku pengennya pas nih, coba deh. 7,7 berarti kurang turun ya. Berarti di sini untuk angkanya kita tambahin 0,5 deh. 0,5. Nah, di sini 74 ya. Kelihatan ya bosku? Mati mulu ini. Nah, 7,429. Kalau kita buletin ya 75. Ya bosku, berarti ini 11,5. Berarti bosku harus nyari rasio buret di bagian head. Mau modif head itu usahakan volume buretnya 11,5 cc. Paham ya bosku? Nah misalkan seperti ini, bosku udah ketemu nih volume buret nih kan, volume buret. Terus ini udah ketemu, bosku lupa naikin exhaust. Bosku lupa nih misalkan naikin exhaust, dinaikin lah exhaust nih misalkan, ya, dinaikin exhaust. Misalkan ekstrim nih bosku pakainya ya. Ini perhitungan ekstrim aja nih, cuma buat contoh aja nih. Misalkan bosku pakainya 24 atau 25, jangan terlalu ekstrim juga lah ya, 25 lah ya. 25 nih misalkan nih bosku. Berarti kalau dijadikan sentimeter, dia 2,5. 2,5 dikali 58 ya. Nah, bornya 58 di sini. 58 dikali 2 dikali lagi 0,75. Nah, di sini ketemunya angkanya 66 ya. 66,01. Dia lebih turun ya. Dia lebih turun. Kenapa dia bisa lebih turun? Ya karena tadi itu lubang exhaustnya dia naik. Kalau nggak percaya hitung lagi. 66,01 66,01 ya. Ditambah
Nih hitungan kita yang udah ketemu nih, misalkan tadi ya 11,5 dibagi 11,5, dia jadinya angkanya 6,74. Nah, turun kan? Dia turun kan? Malah dia hampir menyamai standarnya, rasio kompresinya. Dia jadi turun. Dia malah menyamai hampir standarnya, bosku. Oke? Dimengerti ya, bosku? Jadi kalau bosku mau merubah exhaust dan menguli kompresi, jangan dulu di porting, jangan dulu di apa-apain lah. Intinya kita hitung dulu. Kita cari patokan dulu, kita mau riset dari angka berapa. Nah, itu. Seperti itu ya, bosku. Nah, tapi tetap walaupun kita hitung seperti ini, kalau keadaan kita cara mengukurnya itu nggak langsung templok di motor, itu sebenarnya kurang akurat sih. Nggak akurat 100% lah gitu ya, bosku. Nggak akurat 100%. Karena apa? Karena kalau misalkan kita templok dari segi packing, ketebalan packing dan dom piston, dia terhitung. Ya. Ini kita cari. Ini volume volume yang ada, volume kompresi, ruang kompresi yang ada di bagian blok. Ini kita hitung angka segini. Ini nggak 100% murni gitu angkanya, real gitu ya. Kenapa? Karena jenong ini dia nggak terhitung. Nah, walaupun dia nih ibaratnya di sini garis ya, nih di sini garis titik atas exhaust nih, ya garis exhaust yang bagian atas nih, bibir atasnya nih exhaust nih. Di sini kan ada jenong nih, ininya nggak kehitung, jenongnya nggak kehitung. Terus di bagian head, buret, untuk buret, nah untuk buret juga. Di sini kita pakai misalkan gitu kan, ini cuma sekedar contoh aja untuk perhitungannya, bosku. Tapi kan untuk jenongnya dia juga nggak terhitung. Misalkan di sini kita hitung nih, kita tutup pakai kaca, kita tutup pakai akrilik, gitu kan? Kita tutup pakai akrilik di sini, ketemu 15 cc nih. Jenongnya gimana ngitungnya? Kan nggak ada jenongnya di sini, ya kan? Jadi kurang akurat angkanya, bosku. Jadi lebih akuratnya lagi, lebih bagusnya lagi ditemplok aja, pasang piston, pasang packing, baru diburet, baru dihitung. Cuma repotnya ya bongkar pasang gitu loh, kalau emang ada kurang-kurang kan seperti itu. Repotnya di situ aja sih. Itu cuma angkanya lebih akurat. Ya bosku, dimengerti ya bosku. Jadi intinya seperti itu. Sebelum kita oprek, kita pastiin dulu kita mau pakai angka berapa, baru kita main-main buret-buret lah istilahnya gitu. Oke? Paham ya? Jadi intinya sebenarnya agak apa ya, gimana ya? Ya intinya harus ada perjuangannya sedikit lah ya. Namanya kita mempunyai kemauan kan gitu loh. Kita pengennya begini ya, kita harus agak repot lah kan gitu. Oke? Jadi sekiranya di video ini cukup segitu aja dulu ya bosku. Kali ini juga udah berapa menit? Udah 20-an ya, lebih. Jadi intinya di sini cukup sampai di sini aja untuk videonya. Semoga bermanfaat untuk bosku semua. Dan kalau misalkan ada penjelasan gue yang kurang jelas, ya mohon maaf gitu kan ya. Jadi pertanyakan aja di kolom komentar bosku. Dan kalau misalkan ada penjelasan gue yang kurang komplit gitu ya, kurang komplit lah gitu. Kalau emang ada suhu juga yang mampir, yang berkomentar, memberi referensi atau memberi tambahan kan gitu ya, gue sangat berterima kasih gitu ya. Dan memberi misalkan penjelasan lebihnya, lebih detailnya, ya gue juga sangat terima kasih juga kan gitu. Karena biar ngebantu para subscriber gue ini biar lebih paham lagi gitu ya, bagi yang belum paham ya bosku. Oke, jadi intinya jangan lupa pantengin terus notifikasinya ya bosku, dan dukung terus channel gue. Dan makasih yang udah pantengin video ini bosku. Oke, thank you.